Halo Sobat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Jumat 17 Juni 2022 bersama saya, Pompi Sinulinga. Nah, berita yang pertama adalah Partai Nasdem telah mengantongi 3 nama calon presiden yang akan diusung sebagai hasil Rakernas. Ketua DPP Nasdem menyebut 3 nama tersebut semua adalah tokoh eksternal partai. Ketua DPP Nasdem Willy Aditya memastikan 3 nama ini dijaring dari usulan DPW dan DPP. Menurut Willy, 3 nama ini akan menjadi modal bagi Partai Nasdem untuk menentukan koalisi. Harapannya, sebelum akhir tahun, Surya Paloh sudah menentukan 1 nama capres untuk diusung dalam kontestasi politik 2024 mendatang. Kami memilih tidak berdasarkan basis suara terbanyak. Yang kami jadikan variabel adalah apa yang sudah menjadi patokan dari Ketua Umum tadi malam. 1, tentang komitmen politik kebangsaan. Yang kedua, bagaimana chemistry dengan Partai Nasdem. Yang ketiga, bagaimana kemudian kesanggupan kandidat dalam menjaga eksistensi negara bangsa. Jadi sekali lagi ini bukan berdasarkan siapa yang terbanyak berdasarkan usulan dari DPW tadi, tidak. Nanti musyawarah DPP melalui sidang pleno itu tidak menggunakan variabel kuantitatif. Tapi Nasdem adalah partai yang rasional, tentu preferensi kita tidak jauh dari satu siapa yang menjadi aspirasi dari publik. Itu yang kemudian kami sudah melakukan survei hampir di setiap dapil, itu yang kami jadikan salah satu variabel. Yang kedua tentu kemudian bagaimana track record ya. Itu yang menjadi catatan bagi kami. Yang ketiga tentu kesediaan yang bersangkutan. Jika nama yang kami sampaikan tidak bersedia, tentu ini menjadi catatan bagi kami untuk kemudian bagaimana mengevaluasi ulang bagaimana ketika ada keberatan. Nah, berita kedua, meski sudah menyampaikan permintaan maaf, namun Rosuryo tetap dilaporkan ke polisi. Berikut liputannya untuk Anda. Organisasi Masyarakat Dharma Pala Nusantara bersama Forum Kader Bela Negara Jakarta Utara melaporkan Rosuryo ke Polda Metro Jaya pada Jumat siang. Kedua ormas juga menyerahkan bukti cuitan Rosuryo di media sosial Twitter. Pelapor menilai cuitan tersebut menyinggung perasaan umat Buddha. Terima kasih pertama-tama pada rekan media. Seperti yang telah kita ketahui, beberapa hari ini terakhir telah terjadi satu bentuk kegaduhan ya di dunia sosial media. Yang kami sayangkan diduga adalah seorang tokoh yang boleh dianggap adalah seorang tokoh nasional, yang dimana beliau juga harusnya menjadi tokoh pemuda yang mempublikasikanlah tentang kebinekaan, toleran, dan lain sebagainya. Tetapi yang sangat disayangkan, melalui akun Twitter KRMT Roy Suryo 2, kami mendapati tweetan beliau tentang berita atau postingan yang tentu menyinggung beberapa pihak. Yang pertama, kami selaku umat Buddha memperlakukan simbol dan rupang Buddha itu adalah sebuah objek yang sangat vital. Ya, coba teman-teman yang mungkin non-Buddhis bisa membayangkan kalau nabinya itu mukanya diedit dengan gambar yang lain. Nah, apakah itu pantas? Itu pertanyaan pertama dulu, ya. Nah, dan negara kita adalah bagian dari negara yang menjunjung tinggi hukum. Hendaknya hal-hal seperti ini tidak dilakukan bukan hanya oleh seorang pejabat atau mantan pejabat, tetapi juga masyarakat umum. Ya, oleh karena itu kami mengambil inisiatif untuk melakukan pelaporan karena ini sudah terjadi satu bentuk keresahan dan yang kami khawatirkan juga mengancam perpecahan di beberapa kelompok dan ini punya potensi seperti itu. Dan kalau ini dibiarkan, maka akan terus terjadi hal-hal serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, tujuan dari pelaporan kami ini adalah bagaimana kita menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia dan juga bagian dari pendidikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya kepada pelaku, tetapi calon pelaku dan seluruh umat yang hendaknya harusnya mengedepankan toleransi, kesopan santunan, dan kebinekaan. Saya rasa demikian. Dilaporkan atas dugaan apa? Yang kami duga beliau melanggar Undang-Undang ITE, ya, di mana hendaknya tidak melakukan posting-posting, apalagi yang diduga juga melakukan
terjadi penodaan agama di sana. Bukti apa yang dibawa, Pak? Bukti tweetan beliau ya. Tweetan beliau, barang buktinya adalah berupa postingan Twitter yang ada di akun beliau sebelum dihapus. Oke. Ini kan sudah disampaikan juga permintaan maaf itu tidak berpengaruh buat teman-teman. Iya, permintaan maaf beliau saya juga sempat mendengar dari media. Saya rasa ada dua hal di sini. Yang pertama, permintaan maaf itu bukan secara pribadi kepada saya. Karena saya di sini juga tidak mewakili, bukan sekedar mewakili saya pribadi sebagai umat Buddha, tetapi juga banyak kelompok umat Buddha baik yang di pusat-pusat kota maupun di daerah yang juga setelah mendapatkan lah ya imbas dari apa yang beliau sampaikan. Itu yang pertama. Jadi saya rasa ini nothing personal, bukan masalah personal. Saya pribadi pun sebelum kasus ini sangat menghormati ya Bapak Roy Suryo. Saya sangat menghormati beliau. Tapi sekali lagi ini nothing personal, bukan masalah pribadi saya. Yang kedua, yang saya baca dan saya lihat di media, jujur saya tidak paham beliau menyampaikan di forum apa. Nah, hendaknya kalau beliau sungguh-sungguh beritikat baik dan ingin menyampaikan permohonan maaf, saran saya lakukan di forum yang lebih terhormat dan lebih formal. Ya, jika beliau ingin menyampaikan seperti itu, saya rasa kami umat Buddha seperti apa yang telah diajarkan oleh bahkan bukan hanya umat Buddha, bahkan seluruh umat beragama, hendaknya kita juga ada cinta kasih, masalah toleransi dan memaafkan. Tapi saya rasa hendaknya disampaikan dengan forum yang lebih baik. Dan berita yang terakhir adalah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menyatakan tidak akan ikut Pilkada DKI Jakarta 2024 meskipun namanya sudah diusung oleh PDI Perjuangan. Gibran tidak menjelaskan lebih rinci alasannya tidak ikut dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam rapat koordinasi kepala daerah menyampaikan Gibran harus membangun legasi dengan menunjukkan kepemimpinan sebelum maju Pilkada DKI Jakarta. Terutama untuk percepatan pemulihan ekonomi. Mas, ada rencana untuk Pilgub Jakarta nggak, Mas? Enggak. Sama sekali nggak ada. Itu udah saja. Nah, itu dia 3 berita terpopuler pada hari ini. Saya Pompe Sinulinga, pamit undur diri. Jangan lupa di like, di komen, share, serta subscribe YouTube Kompas TV.